Strategi bisnis Presiden Prabowo dalam pemerintahannya berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui program-program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 sampai 2029. Strategi ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045 yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan dalam jangka panjang. Beberapa poin utama strategi bisnis dan ekonomi Prabowo meliputi yang pertama, penurunan kemiskinan. Target mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 4,5 sampai 5% pada tahun 2029. Kemudian menghapus kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2026. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan indeks modal manusia atau Human Capital Index menjadi 0,59 pada tahun 2029. Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, mendorong proyek-proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada ekonomi daerah, mempercepat investasi di sektor industri, pertanian, dan infrastruktur. Yang keempat, pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi untuk mendukung perdagangan dan industri, meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, program hasil terbaik cepat Quick Wins Program, implementasi 17 program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, mendorong inovasi dan digitalisasi dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Yang keenam, kolaborasi dan sinergi nasional, menyelaraskan strategi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan peran sektor swasta dan BUMN dalam pembangunan ekonomi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing nasional dan menarik investasi yang lebih besar. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 4,5 sampai 5% pada tahun 2029, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan investasi di sektor-sektor produktif seperti manufaktur, pertanian modern, dan industri kreatif, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuka akses ekonomi di daerah tertinggal, mendorong digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif di pasar global. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi pendidikan dengan fokus pada pendidikan vokasi dan keterampilan digital, pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa, memperkuat akses permodalan dan pembiayaan murah bagi UMKM, pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi dan BUMDes atau badan usaha milik desa. Kemudian peningkatan akses pasar bagi produk lokal melalui digital marketplace. 4. Reformasi sistem perlindungan sosial,
meningkatkan efektivitas program bantuan sosial berbasis data yang akurat, mendorong program jaminan sosial seperti BPJS, ketenagakerjaan, dan asuransi mikro bagi pekerja informal, membangun sistem jaringan pengaman sosial yang adaptif terhadap krisis ekonomi. Yang kelima, kebijakan fiskal yang berkeadilan, reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendanai program sosial, meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik, menggunakan teknologi digital untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pengentasan kemiskinan, mempercepat implementasi smart government untuk pelayanan publik yang lebih efisien. Untuk menghapus kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2026, diperlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang dapat dilakukan. Yang pertama, fokus pada kelompok rentan dan miskin ekstrim, menggunakan data berbasis big data untuk mengidentifikasi dan memetakan kelompok yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, melakukan intervensi berbasis lokasi dengan program khusus di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim tinggi. Yang kedua, peningkatan pendapatan dan akses lapangan pekerja, mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi di sektor padat karya seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata, memberikan pelatihan keterampilan berbasis industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja miskin, menyediakan bantuan modal usaha dan akses perbankan bagi kelompok miskin ekstrim agar dapat berwirausaha. Yang ketiga, program bantuan sosial yang lebih efektif, memperkuat program bantuan sosial berbasis cash transfer langsung kepada keluarga miskin ekstrim, mengintegrasikan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa mandiri secara finansial, memastikan subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan menjangkau semua kelompok miskin ekstrim. Jika strategi-strategi ini dijalankan secara konsisten dan didukung oleh stabilitas ekonomi serta kebijakan yang tepat dan diterapkan secara sistematis dan dengan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, maka target pengurangan kemiskinan dapat tercapai. Begitu pula dengan target penghapusan kemiskinan ekstrim dapat tercapai. Semoga berhasil.